عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para akhwat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa kita puji, kita sanjung. Rabb, tempat kita meminta pertolongan, meminta ampunan, dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita juga berlindung kepadanya dari keburukan amal perbuatan kita. Ketahuilah para akhwat bahwa siapa saja yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya, bahwa siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada satupun makhluk yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas, yang hak untuk diibadahi selain daripada Allah. Dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah buat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurah buat istri-istri beliau, buat sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang meneladani mereka sampai hari kiamat. Akhwati fiddin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah
dalam majlis yang Allah ridhai, majlis yang Allah banggakan, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlisul ilmi. Maka kita bermohon dan meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang dengan ilmu tersebut kita semakin kenal dengan Allah, kita semakin dekat, kita semakin cinta, dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik, semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk mengamalkan ilmu yang telah Dia berikan kepada kita semua. Para akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Syakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah, pribadi wanita muslimah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Maka kita sampai pada bab di antara kriteria, ciri dan sifat wanita muslimah yang disebutkan oleh penulis, yaitu Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, adalah wanita muslimah, wanita yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita muslimah adalah wanita yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para akhwat, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa wanita muslimah sesungguhnya termasuk di antara makhluk yang Allah berikan taklif, yang Allah berikan beban, yang Allah berikan beban-beban syariat, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Keadaan wanita muslimah sama dengan keadaan laki-laki muslim. Mereka sama-sama diberikan taklif, diberikan beban syariat yang mesti mereka jalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita di dalam memikul syariat agama Allah, kecuali pada perkara-perkara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk laki-laki saja atau untuk wanita saja dari syariat Islam yang agung ini. Namun apabila tidak ada pengkhususan, maka laki-laki dan wanita sama-sama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hadapannya
di dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya laki-laki dan wanita sama-sama diberikan beban untuk menjalankan syariat ini. Di antaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina muslimat, sesungguhnya laki-laki yang muslim dan wanita muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, wanita laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, laki-laki yang taat, wanita taat, laki-laki yang jujur, wanita yang jujur, laki-laki yang sabar, wanita yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk, wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang senantiasa bersedekah, wanita yang bersedekah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang senantiasa berpuasa, wanita yang senantiasa berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang senantiasa menjaga kemaluannya, wanita yang senantiasa menjaga kemaluannya, wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lihat, laki-laki dan perempuan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam untuk mereka berdua yang memiliki sifat seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Untuk mereka berdua Allah sebutkan di ujung ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka laki-laki dan perempuan yang menjalankan syariat agama Allah ini ampunan dan pahala yang besar, dan pahala yang besar. Maka oleh karena itu para akhwat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwasannya anti sebagai wanita tak ubahnya seperti laki-laki di hadapan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sama wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada dalil keterangan dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan bahwasannya syariat ini hanya untuk laki-laki atau syariat ini hanya untuk perempuan saja. Di dalam ayat yang lain Allah sebut bahwasanya laki-laki dan wanita sama di hadapan syariat agama Allah, wajib menjalankan syariat agama Allah. Surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin au untha, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Untuk laki-laki dan wanita yang mengerjakan amal saleh setelah mereka beriman kepada Allah, Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
Allah sebutkan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala kepada mereka, pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga yang Allah sediakan untuk laki-laki dan wanita yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Akhwati fiddin, maka ketika anti membuka Al-Quran dan membacanya, maka di dalam Al-Quran anti akan temukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Begitu juga ketika anti membuka buku-buku hadis, anti mungkin juga akan menemukan di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan ya ayyuhan nas, yang berarti wahai sekalian manusia. Maka ketika anti menemukan itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, maka pahami bahwasannya panggilan tersebut mencakup laki-laki dan wanita. Bukan laki-laki saja, bukan wanita saja, akan tetapi laki-laki dan wanita dipanggil oleh Allah atau dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wanita-wanita muslimah yang hidup di zaman Rasulullah SAW memahami seperti yang kita sebutkan, bahwa ketika mereka mendengar ya ayuhan nas, maka mereka pun segera berlari memenuhi panggilan Rasulullah SAW, walaupun kaum lelaki juga berlari memenuhi panggilan Nabi SAW. Seperti di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Dia berkata, kuntu asma'un nas yadhkuruna al-haud. Suatu hari aku pernah mendengar orang-orang menyebutkan telaga. Walam asma' dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku belum pernah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawman min dzalik, maka pada suatu hari, wal jariyatu tamshutuni, budak perempuan tengah menyisir rambutku. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pun tiba-tiba mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Faqultu lil jan istakhiri anni, maka aku pun mengatakan kepada wanita yang tengah menyisir rambutku, istakhiri anni, menyingkirlah engkau dariku, berhentilah engkau. Qalat innama da'ar rijal, ketika aku mengatakan menyingkirlah engkau dariku, engkau menyisir rambutku, wanita ini mengatakan kepadaku, innama da'ar rijal, wahai Ummul Mukminin, yang dipanggil oleh Nabi itu cuman kaum laki-laki saja, walam yad'un nisa, dan beliau tidak memanggil kaum wanita. Faqultu, maka aku
menjawab, inni minan nas, sesungguhnya aku adalah bahagian dari manusia. Maka akhirnya Ummul Mukminin Ummu Salamah meninggalkan kegiatan yang tengah dia lakukan, bersegera memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah seharusnya wanita muslimah, tidak menunda-nunda ketika Allah dan Rasulnya menyeru diri mereka. Ummu Salamah bergegas memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lakum faratun 'alal haudi, sesungguhnya aku akan menjadi pembimbing kalian untuk menuju telagaku. Sesungguhnya aku di hari kiamat akan memimpin kalian berjalan menuju telagaku. Aku akan membimbing kalian menuju telagaku. Fa iyyai la ya'tiyanna ahadukum, namun kata Nabi SAW, berhati-hatilah, karena akan ada di antara kalian yang tidak bisa mendatangi telagaku. Fayuzabbu anni kama yuzabbul ba'irud dhal, ketika dia berusaha berjalan menuju telagaku namun dia tidak mampu, dia malah dihalau, diusir, sebagaimana onta yang tersesat diusir ketika memasuki pekarangan-pekarangan yang bukan milik tuannya. Fa'aqul, lihat para akhwat, lihat Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tahu bahwa dirinya termasuk di antara orang-orang yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengambil ilmu, memahami syariat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima hadza ya Rasulullah?" Kenapa bisa begitu wahai Nabi? Kenapa bisa ada orang yang berusaha berjalan menuju telagamu akan tetapi mereka tidak bisa, malah mereka diusir, dihalau seperti dihalaunya binatang-binatang ternak yang tersesat. Fayuqal, ya, fayuqal, ketika aku melihat ada di antara umatku yang tidak bisa mendatangi telagaku, aku pun berkata, fima hadza, kenapa mereka tidak mampu, tidak bisa datang ke telagaku? Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau meninggal. Mereka yang tidak mentaati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyelisihi perintah Allah dan Rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang berbuat menyimpang setelah beliau wafat, kata Nabi SAW, fasuhqan suhqa, menjauhlah kalian, jauhlah kalian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi mengatakan, suhqan suhqan liman baddala ba'di, menjauhlah, menjauhlah orang-orang yang mengganti petunjukku setelah aku tiada,
yang tidak mengikuti petunjukku setelah aku tiada, malah mengikuti hawa nafsu, malah mengikuti keinginannya, malah mengikuti kesenangan dunia. Maka para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini wanita-wanita muslimah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Mereka sadar, mereka memahami bahwasannya mereka dengan kaum laki-laki sama di hadapan syariat agama Allah. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan kaum laki-laki di dalam menjalankan perintah Allah. Sama-sama diberikan taklif, beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pahami dan sadari itu. Anti dengan kaum laki-laki sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sama dalam hal apa? Di dalam mengikuti perintah Allah, di dalam menjalani perintah Allah. Sama dalam hal apa? Di dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemahaman ini, wanita muslimah berusaha dengan sebaik-baik mungkin untuk menjalankan syariat agama Allah, sebagaimana kaum laki-laki berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga wanita muslimah berusaha menjauhi segala larangan Allah, sebagaimana kaum laki-laki berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wanita muslimah meyakini bahwasanya dia kelak akan ditanya oleh Allah. Kelak dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia perbuat dalam kehidupan dia di dunia. Sebagaimana kaum laki-laki juga ditanya oleh Allah. Maka jika yang diperbuat oleh wanita muslimah di permukaan bumi ini adalah kebaikan amal saleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Namun jika yang dilakukan oleh wanita muslimah di permukaan bumi ini keburukan, maka yang akan dia dapat di akhirat kelak adalah keburukan. Maka ukhti fillah, berhentilah anti. Berhentilah anti dari melanggar batasan-batasan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah anti melewati batas agama syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga anti jatuh ke dalam jurang dosa, jurang keharaman. Ketika anti tahu bahwasanya ini adalah larangan Allah, maka berhentilah. Jangan lewati batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk senantiasa berjalan di atas syariat agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Agar anti tergolong ke dalam golongan wanita yang taat, wanita yang tunduk, wanita yang patuh kepada penciptanya, kepada zat yang telah mengangkat kehormatan dan tingginya, sehingga anti menjadi wanita yang terbaik di permukaan bumi ini dan menjadi wanita yang mulia di akhirat kelak. Namun apabila anti tidak
mengacuhkan perintah Allah, mengabaikannya, bahkan melanggar batasan-batasan agama Allah. Anti akan menemukan kebinasaan, anti akan menemukan kesengsaraan, sehingga anti menjadi makhluk yang hina dina. Para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan kisah seorang wanita muslimah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang senantiasa dibaca oleh manusia dan mereka mendapatkan pahala ketika membaca ayat-ayat tersebut. Kisah seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, wanita yang menjadikan cinta tertingginya kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah, akan tetapi kepada Allah. Wanita yang mendahulukan syariat agama Allah daripada keinginan hawa nafsunya, sehingga Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Wanita ini bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia adalah salah seorang wanita muslimah yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Musnad, Al-Imam Ahmad menyebutkan cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atas kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah berkata, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan permulaan dari surat Al-Mujadilah karena peristiwa yang terjadi antara diriku dengan suamiku yang bernama Aus ibn Samit. Suatu hari aku pernah berada di sisinya, dan dia adalah seorang laki-laki yang tua, sungguh memiliki akhlak yang sangat buruk. Qalat, Khawlah bercerita, suamiku suatu hari datang kepadaku. Faraja'tuhu bi syai'in faghadib. Ketika dia datang kepadaku, aku menemuinya dan membawa sesuatu lalu dia marah. Faqal, lantas suamiku berkata kepadaku, anti alayya ka dhahri ummi, engkau atas diriku seperti punggung ibuku. Ini adalah kalimat zihar, kalimat talak yang ada di masa jahiliyah ketika itu. Qalat, kemudian setelah dia marah, kemudian mengeluarkan perkataan seperti itu, dia pun keluar dan duduk bersama orang-orang teman-temannya. Beberapa saat kemudian kembali ke rumah. Ketika dia kembali ke rumah, dia menginginkan diri. Qalat, qultu kalla. Ketika dia menginginkan diriku, aku katakan sekali-kali tidak bisa. Walladzi nafsu Khuwailah biyadih, sekali-kali tidak bisa. Dua Khawlah yang berada di tangannya. Janganlah engkau mendekatiku,
karena sungguh engkau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan kepadaku. Sampai Allah turunkan keputusan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hubungan kita berdua. Qalat berusaha memaksaku, namun aku menolaknya. Namun aku berhasil menolaknya karena dia adalah seorang laki-laki yang tua. Fa'alqaituhu anni, aku jauh diriku darinya. Qalat, kemudian aku keluar ila ba'di jarati. Aku pun keluar menemui tetangga-tetanggaku dan aku meminjam pakaian dari mereka. Kemudian aku keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sebutkan apa yang telah aku alami bersama suamiku. Aku pun mulai mengadukan tentang suamiku dan apa yang telah dia sampaikan kepadaku. Aku sebutkan kepada Nabi SAW tentang bagaimana akhlak suamiku dan apa yang telah dia katakan kepadaku. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan cerita Khawlah, Nabi mengatakan kepada Khawlah, ya Khuwailah ibnu ammik syekhun kabir. Wahai Khawlah, sesungguhnya suamimu adalah seorang laki-laki yang tua. Fattaqillaha fi, maka bertakwalah engkau terhadap dirinya. Qalat fa wallahi. Qalat, lalu Khawlah berkata, demi Allah, ma barihtu hatta nazala fiyya Qur'an. Aku masih tetap berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu keputusan sampai datang turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkaraku ini. Fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataghasya. Wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW sementara Khawlah ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma surriya'an faqala li, kemudian ketika wahyu telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata kepadaku, ya Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahib Qur'an. Wahai Khawlah, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran tentang dirimu dan diri suamimu. Kemudian Nabi membacakan awal dari surat Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti bisa lihat di dalam surat Al-Mujadilah juz ke-28. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan yang disampaikan kepadamu tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Lalu disebutkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dilakukan oleh suaminya apabila suaminya ingin kembali kepada dirinya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada suaminya untuk memerdekakan seorang budak. Lalu Khawlah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya dia tidak memiliki budak yang bisa dia merdekakan, dan dia juga tidak memiliki uang untuk memerdekakan budak yang lain. Lalu Nabi berkata, kalau begitu perintahkan dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah mengatakan, wahai Rasul, demi Allah dia tidak akan sampai, karena dia adalah seorang abihi min siyam, dia tidak mampu berpuasa wahai Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu perintahkan dia untuk kan 60
Maka Khawlah pun mengatakan, demi Allah wahai Rasul, dia memiliki apa yang bisa dia berikan makanan kepada orang-orang miskin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na sanu'inuhu bi faraq min tamar." Sesungguhnya kami, kata Rasulullah SAW, membantunya dengan beberapa ember kurma agar dia bisa berikan kepada orang-orang miskin. Lalu Khawlah pun mengatakan, ya Rasulullah, aku pun juga turut membantunya dengan satu ember kurma agar dia bisa memberi makan 60 miskin. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Khawlah, qad asabti wa ahsanti. Wahai Khawlah, sungguh engkau telah berbuat benar dan engkau telah berbuat baik. Fadhhabi fatasaddaqi bihi anhu. Maka pergilah engkau dengan membawa kurma ini dan sedekahkanlah kurma ini dari suamimu. Thumma stausi bibni ammika khaira. Kemudian hendaklah engkau memberikan wasiat kebaikan kepada suamimu. Qalat fa fa'altu. Khawlah mengatakan, tayyib wahai Nabi, aku akan mengerjakannya. Nah, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Khawlah bintu Sa'labah ini, di mana dia betul-betul tidak mampu hidup walau hanya sesaat bersama suaminya setelah suaminya mengeluarkan perkataan yang mungkar, perkataan yang tidak pantas untuk dia katakan, sampai dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengetahui dengan yakin akan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjalan sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, dia tidak memiliki pakaian yang pantas dia pakai untuk keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tetangganya kemudian meminjam pakaian-pakaian mereka untuk datang kepada Rasulullah SAW mengetahui hukum dari peristiwa yang menimpa dirinya dengan suaminya. Dan lihat ketika Nabi SAW telah memberikan keputusan, dia segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anti para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, letakkan diri anti di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah anti di permukaan bumi ini sebagai wanita muslimah yang taat, yang menjadikan syariat agama Allah di hadapannya, sehingga langkah gerak anti di permukaan bumi ini adalah langkah dan gerak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika anti menjadi orang yang taat, berjalan di atas syariat agama Allah, yakinlah bahwa anti akan Allah tempatkan di tempat mulia, di tempat yang mulia dan tempat yang terpuji. Anti akan menjadi wanita yang memiliki keutamaan dan kemuliaan karena syariat yang anti pegang, yang anti usaha menjadi pedoman anti di dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. Sejak kejadian tersebut, kejadian atau peristiwa Khawlah Sa'labah dengan suaminya ini yang sampai menurunkan wahyu dari langit, kaum muslimin pun mengetahui hal tersebut. Mereka membaca Al-Quran dan Nabi SAW menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, kepada sahabat-sahabatnya. Dan lihat,
mereka semua memuliakan Khawlah. Mereka semua menghormati Khawlah sebagaimana Allah memuliakan dan menghormati Khawlah. Dan kemuliaan serta kehormatan yang diperoleh oleh Khawlah dari Allah tidak lain dan tidak bukan karena dia adalah wanita muslimah yang taat, wanita muslimah yang tidak melanggar batasan syariat agama Allah, wanita muslimah yang senantiasa berjalan di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab Allah taala anhu pernah berjumpa dengan Khawlah ketika dia keluar dari masjid. Ketika itu dia ditemani oleh Al-Jarud Al-Abdi. Lalu ketika Umar berjumpa dengan Khawlah, Umar pun mengucapkan salam kepada Khawlah. Assalamualaikum. Sementara kita tahu bahwasanya Umar adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman ketika itu, khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu taala an. Faqalatlah, ketika Umar berjumpa kemudian mengucapkan salam, para akhwat lihat, dia berkata kepada Umar, "Ya Umar, ya Umar, ahadtuka wa anta tusamma Umairan fi suqi Ukaz." Wahai Umar, sesungguhnya engkau di pasar Ukaz dipanggil dengan Umair. Engkau dahulunya adalah pengembala domba yang mengembalakan domba dengan tongkatmu. Sekarang engkau menjadi pemimpin kaum muslimin, pemimpin orang-orang yang beriman. Khawlah memberikan nasihat, wasiat kepada Umar, fattaqillaha fir ra'iyyah, maka bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar terhadap rakyatmu. Wa'lam annahu man khafal wa'id qaruba alaihi al-ba'id. Ketahuilah wahai Umar bahwa siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh akan mendekatinya. Wa man khafal maut khasyal faut. Barang siapa yang takut mati, maka dia akan berhati-hati dari sifat lalai. Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, dia berusaha akan mendekatkan dirinya kepada akhirat. Barang siapa yang takut akan kematian, maka dia akan berusaha menghindari sifat lalai. Faqala al-Jarud, Jarud sahabat Umar yang berjalan menemani Umar berkata kepada Khawlah, qad aktsarti ala amiril mu'minin ayyatuhal mar'ah. Dia katakan kepada Khawlah, wahai wanita, engkau telah banyak ngomong terhadap Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Faqala Umar, Umar pun berkata kepada Al-Jalud, kata Umar, Al-Jarud, kata Umar kepada Al-Jarud, da'ha, biarkan dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Ama ta'rif, tidakkah engkau tahu wahai Jarud, hadhi Khawlah, ini adalah Khawlah allati sami'allahu qawlaha, yang Allah mendengar ucapannya, min fauqi sab'i samawat, dari langit yang ketujuh. Wa Umar ahaq wallah ayyasma'laha. Tidakkah engkau tahu wahai Jarud, ini adalah Khawlah yang Allah dengar ucapannya dari langit ketujuh. Maka Umar juga semestinya mendengarkan apa yang dia ucapkan. Maka para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, anti akan menjadi wanita yang mulia ketika anti taat kepada perintah Allah. Anti akan menjadi wanita yang terhormat ketika anti berhenti di
di batasan-batasan agama Allah, tidak melanggarnya, anti akan menjadi wanita yang terbaik di permukaan bumi ini dan di akhirat. Ketika anti berpegang teguh dengan syariat agama Allah di dalam kehidupan anti di permukaan bumi ini. Maka para akhwat, untuk ini kita belajar, untuk ini kita duduk di majlis, untuk ini kita mendengarkan kajian, agar kita di hamba Allah yang taat, hamba Allah yang takut, hamba Allah yang cinta kepada Allah, hamba Allah yang menjadikan syariat di atas segala-galanya. Tidak menjadikan hawa nafsu sebagai komandan yang membimbing dan menungganginya dalam kehidupan ini. Tidak menjadikan syaitan sebagai walinya dalam melangkah di permukaan bumi ini. Maka para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntutlah ilmu agar anti semakin taat kepada Allah. Pelajarilah, bacalah Al-Qur'an agar anti semakin kenal dengan sifat-sifat wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang menjadi mulia karena kesalehannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing anti dan juga membimbing kita semua untuk menjadi hambanya yang taat, hamba-hamba yang senantiasa menjadikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada di antara anti yang mau bertanya, maka kita persilahkan dan kita akan coba jawab sesuai dengan ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang tidak menyetujui proses walimahnya secara syar'i? Dan anak sudah menasihati orang tua anak, namun beliau tetap ingin walimahannya secara umum seperti biasanya, memakai organ bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, bersanding dan memakai pakaian adat. Apakah anak harus menurutinya? Jika anak tidak menuruti, maka orang tua anak akan membatalkan pernikahan tersebut. Ukhti, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada anti. Untuk anti yang bertanya, di samping anti berusaha memaham kepada kedua orang tua tentang proses pernikahan yang syar'i dan menasehati mereka dengan baik, berusahalah anti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringi usaha nasihat anti di dalam menyampaikan kebenaran dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, karena di tangan Allah hati-hati manusia, karena di tangan Allah jiwa-jiwa manusia. Anti sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melapangkan hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, untuk mengikuti kebenaran. Namun kalau kiranya setelah anti berusaha memahamkan kepada mereka tentang proses yang benar, yang sesuai syariat, namun mereka tidak menerima, kalau anti bersikukuh terhadap pendirian anti, maka mereka akan membatalkan pernikahan, mereka tidak akan menikahkan anti. Maka
Wallahu taala a'lam, wallahu taala a'lam. Silahkan anti lakukan apa yang mereka minta selama anti mengingkari hal tersebut di hati anti. Wallahu taala. Ingkari hal tersebut di hati anti. Dan kita tidak menyetujui hal tersebut. Karena memang ilmu orang-orang tua kita sampai di situ adanya. Mereka telah hidup tumbuh di atas ilmu tersebut puluhan tahun. Tentu susah bagi mereka untuk menerima yang hak, yang baru anti ketahui dan kemudian anti sampaikan kepada mereka. Maka ikuti dan berusaha untuk mengurangi, menekan sebisa mungkin hal-hal yang bisa anti tekan. Seperti misalkan pakaian adat tapi diiringi dengan jilbab, tidak membuka aurat. Pakaian adat tapi diiringi dengan jilbab, tidak membuka aurat. Kemudian organ yang diundang kemudian melantunkan bait-bait syair syaitan, cinta, khayalan tingkat tinggi, anti berusaha untuk menekannya, ganti dengan gambut, dan anti ingkari itu. Karena khawatir ketika anti tak bersikuku, mereka tidak jadi menikahkan anti atau membatalkan pernikahan. Wallahu ta'ala. Sebisa mungkin anti sampaikan, kemudian minimalisir apa yang bisa anti tekan dan kemudian anti jauhi. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang pada tahun sebelumnya belum lunas diganti. Pada tahun sebelumnya belum lunas diganti. Maka wallahu ta'ala alam, anti ganti puasa tersebut dengan diiringi dengan membayar fidyah. Berapa hari anti meninggalkan puasa untuk puasa tahun-tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya pernah mendengar salah satu kajian yang mengatakan jika suami itu terluka dan lukanya bernanah lalu kita menghisap nanah suami, belum tentu kita bisa membalas kebaikan suami. Yang ingin saya tanyakan, apa posisi suami itu sangat tinggi sehingga ada kiasan seperti kalimat di atas Ustaz. Maaf atas ketidaktahuan saya dalam hal ini. Karena saya masih merasa belum taat dengan suami dan saya masih belajar untuk taat dengan syariat. Syukron. Doakan saya semoga saya bisa menjadi istri yang selalu taat dengan suami dalam kebaikan, dalam kebaikan. Ukhti fillah, kepada ukhti yang bertanya, semoga menjadi sebaik-baik istri untuk suami anti. Ketahuilah bahwasannya apa yang anti dengar dari kajian ini adalah benar. Dan ini adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Posisi suami itu sangat tinggi. Ya. Kenapa posisi suami itu sangat tinggi? Karena seperti itu Allah dan Rasulnya mengatakan. Seperti itu Allah dan Rasul mengatakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya sujud kepada sesama manusia itu dibolehkan, kalau sekiranya sujud kepada sesama manusia itu dibolehkan, namun tidak dibolehkan di dalam syariat, karena sujud adalah ibadah. Ibadah ini hanya untuk Allah. Kata Nabi SAW, kalau itu dibolehkan maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan para suami atas para istri. Seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya kaum laki-laki adalah pemimpin untuk kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan sebahagian mereka, yaitu para suami atas para istri.
Dan di antara yang membuat suami mulia karena di tangannya Allah wajibkan untuk memberikan nafkah. Maka untuk para istri, ketika Allah mengangkat, memuliakan anti sebagai kita muslimah, mesti memuliakan dan menghormati siapa saja yang Allah muliakan dan Allah hormati. Dan ketahuilah, kalau anti belum merasa taat dan patuh kepada suami anti, berhati-hatilah. Berhati-hati. Sesungguhnya anti berada di tangan suami anti. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada para istri, ketahuilah wahai kaum wanita, sesungguhnya surgamu, nerakamu ada pada kebaktianmu dalam kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan suami dari para istri, maka tidak ada pilihan bagi anti kecuali mengikuti apa yang Allah tetapkan dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa berpikir, tanpa berusaha mencari celah, kenapa mereka lebih mulia, kenapa mereka lebih tinggi kedudukannya, tanpa mencari itu. Karena Allah telah menyebutkan laki-laki adalah pemimpin untuk kaum perempuan. Allah telah memuliakan mereka dari kaum kita. Dan Nabi SAW juga menyebutkan hal yang sama. Maka berhati-hatilah kaum wanita dari sifat kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Dan Nabi telah ingatkan ini. Nabi telah ingatkan ini. Ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya aku diperlihatkan neraka oleh Allah, maka aku temukan ternyata yang paling banyak menghuni neraka Allah adalah kaum wanita. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa kaum wanita yang paling banyak mengisi neraka Allah? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur terhadap Allah? Nabi katakan tidak. Akan tetapi mereka kufur, mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Nah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila anti mendapati hati keras, belum bisa mengikuti syariat agama Allah, maka minta sama Allah kelembutan hati untuk menerima agama ini. Karena sesungguhnya Allah lah yang melapangkan hati kita untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Maka saya doakan kepada kita semua, kepada para istri, semoga anti semua menjadi penyejuk bagi suami-suami anti sekalian, dan semoga anti Allah lindungi dari neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kebaikan pada diri anti sehingga anti bisa berbakti kepada suami-suami anti. Wallahu a'lam. Bolehkah jika ana menerima lamaran dari seorang laki-laki yang taat beribadah dan sangat paham tentang agama, tetapi manhajnya berbeda dengan ana? Ini belum paham agama. Belum paham agama. Kalau manhajnya berbeda dengan kita, belum paham agama. Maka para akhwat, Nabi SAW berpesan kepada kita semua, ya, di dalam hadis beliau, sesungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikan, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Namun Nabi SAW katakan, pilihlah agamanya, maka engkau akan beruntung. Agama yang dimaksudkan di sini adalah orang yang beragama dengan benar, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat beragama. Ketika anti memilih laki-laki, maka pilih laki-laki yang baik agamanya, yaitu yang manhajnya benar, beragama seperti Rasulullah SAW beragama dan para sahabat, dan pilih laki-laki yang memiliki akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, apabila datang kepadamu laki-laki yang memiliki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahilah mereka dengan anak-anak perempuanmu. Kalau tidak kamu lakukan, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar permukaan bumi ini. Maka para akhwat, kalau sekiranya ini belum baik agamanya, maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah berikan yang lebih baik dari apa yang anti lihat sekarang ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah
Subhanahu wa taala lapangkan urusan anti dalam permasalahan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan urusan wanita-wanita muslimah yang ingin mencari jodoh. Wallahu taala alam. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.